Baik, kita hari ini masih membahas linear programming metode simplex ya. Tetapi kita akan ulas dari kasus meminimalkan biaya. Saya akan menggunakan soal dari Bernard W. Taylor yang nomor 3. Waktu itu kita pernah merumuskan atau membuat formulasi model matematiknya seperti ini. Jadi soal inilah yang akan saya bahas untuk menjelaskan linear programming simplex pada kasus minimumkan biaya. Variabel keputusannya gandum yang disimbolkan X, lalu beras yang disimbolkan Y. Fungsi tujuannya minimumkan Z 0,05X plus 0,03Y, lalu fungsi batasannya ada vitamin A dan vitamin B, kandungan vitamin A dan vitamin B yang diharapkan ada pada sereal gitu ya. Sereal yang mengandung atau yang bahannya dari gandum dan beras. Di sini membicarakan bahan sereal yaitu gandum dan beras. Lalu vitamin A fungsinya adalah 8X plus 6Y lebih besar sama dengan 48. Lalu vitamin B, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Dari soal ini, saya akan terapkan 8 langkah yang sudah saya jelaskan minggu lalu pada kasus maksimalkan laba. Oke, dimulai dari langkah pertama, yaitu mengubah fungsi batasan. Kalau tandanya lebih besar sama dengan, minggu lalu sudah saya berikan kata kuncinya ya. Kalau tandanya lebih besar sama dengan, maka perubahan fungsi batasan adalah ditambahkan min surplus plus R gitu ya. Surplus itu berarti sesuatu yang berlebih, karena ini tandanya lebih besar ya. Jadi ada kemungkinan nanti yang dipakai itu lebih besar dari 48. Tapi ada kemungkinan juga sama dengan, karena di sini tandanya lebih besar sama dengan itu ya. Maka S atau surplus ini akan menampung selisih yang mungkin terjadi antara sisi kiri tanda sama dengan sisi kanan tanda sama dengan. Jadi S menjelaskan berapa sih kelebihan sumber daya yang digunakan itu. Berapa kelebihannya dari 48 dan 12 ini berapa. Gitu ya. Jadi S1, S2 menjelaskan itu. Oke, saya ingatkan sedikit bahwa kalau tandanya lebih besar ditambahkan min S plus R, kalau tandanya lebih kecil sama dengan ditambahkan slack saja, kalau tandanya sama dengan ditambahkan R saja. Oke, lalu langkah pertama selesai sampai di sini. Nah, kemudian sebelum kita masuk langkah kedua, di sini R adalah variabel tambahan yang sengaja memang ditambahkan di sana, tidak memiliki makna tersendiri seperti halnya surplus dan slack, ya, karena R ditambahkan di sana untuk membantu penyelesaian tahapan-tahapan linear simplex ini, gitu ya. Jadi memang sengaja ditambahkan untuk membantu tahapan-tahapan penyelesaian simplex. Nah, karena di dalam fungsi batasan ditambahkan variabel R dengan sengaja dan tanpa meaning tadi, yang tidak ada arti tadi, tidak ada arti tertentu tadi, maka pada fungsi tujuan juga harus ditambahkan R. Ya, ada 2 R ditambahkan di fungsi batasan, yaitu R1 juga R2, maka di fungsi tujuan juga ditambahkan R1 dan R2. Hanya kemudian di sini ada sesuatu yang berbeda, bahwa R pada fungsi tujuan diberikan koefisien yang disimbolkan dengan M koefisiennya. M. Jadi M, sekali lagi M adalah koefisien dari variabel R yang nilainya sangat besar. Ya, ada buku yang menggambarkan besarnya itu 4 kali nilai terbesar yang ada di model matematik. Misalnya nilai terbesar di model matematik itu adalah 48, maka M tuh nilainya bisa 4 kali 48 itu, gitu ya. Tapi itu bukan formula yang pasti ya, 4 kali sekian itu bukan formula yang pasti. Ya, jadi itu hanya untuk menggambarkan betapa M itu adalah angka yang sangat besar. Oke,
itu mengenai M sebagai koefisien dari R. Jadi perubahan fungsi tujuan pertama-tama ini, tambahkan R tadi, kalau memang di fungsi batasan ada tambahan R, di sini juga tambahan R. Lalu yang berikutnya, karena di sini tandanya minimalkan Z, perlu diubah menjadi maksimalkan Z, gitu ya. Sebagaimana langkah maksimalkan laba minggu lalu, kita terapkan 8 langkah itu dengan maksimalkan Z, maka di sini diubah menjadi maksimalkan Z dengan cara bagaimana? Dikalikan min 1. Semua yang ada di fungsi tujuan ini dikalikan min 1. Maka hasilnya di bawah ini. Ya, jadi Z menjadi min Z karena dikali min 1. 0,05X menjadi min 0,05X. 0,03Y menjadi min 0,03Y. MR1 menjadi min MR1. Lalu MR2 menjadi min MR2. Maka inilah perubahan fungsi tujuan yang pertama itu ya. Belum selesai, perubahan fungsi tujuan belum selesai. Lalu pertanyaannya ini kalau maksimalkan min Z apakah minimalkan biaya menjadi laba? Tidak juga gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya tidak gitu ya. Bahwa minimumkan Z itu sama dengan maksimumkan min Z. Jadi maksimumkan min Z ini berarti juga minimumkan biaya. Sama ini. Ya, sama maknanya adalah tentang minimalkan biaya. Tetap tidak berubah. Nah, langkah berikutnya adalah pindahkan semua variabel dan nilai yang ada di sisi kanan tanda sama dengan. Jadi ini, yang ada di sisi kanan sama dengan tuh ini. Ini kita pindahkan dari sisi kanan ke kiri tanda sama dengan, sehingga nanti berakhiran sama dengan 0. Jadi kalau min 0,05X dipindahkan ke sana, hasilnya menjadi 0,05X. Min 0,03Y jadi 0,03Y. Min MR1 dan min MR2 menjadi plus MR1 dan plus MR2. Jangan lupa di sini berakhiran sama dengan 0. Karena sudah dipindahkan semua, maka sisi kiri tanda sama dengan menjadi 0. Sampai sini, langkah kedua selesai. Saya lanjutkan langkah ketiga. Masukkan semua nilai-nilai dan koefisien yang ada pada perubahan fungsi tujuan, ini perubahan fungsi tujuan, dan perubahan fungsi batasan yang sudah kita lakukan pada langkah 1 dan 2 tadi. Masukkan ke dalam tabel, gitu ya. Maka, ini tabelnya. Sedikit saya ulang penjelasan di sini bahwa variabel yang ada di sini adalah ini variabel yang mewakili fungsi tujuan. Z ini hanya ada di fungsi tujuan, maka mewakili fungsi tujuan. Lalu R1 karena ada di fungsi batasan 1, satu-satunya ada di fungsi batasan 1, maka kita anggap sebagai variabel yang mewakili fungsi batasan 1. Lalu R2 mewakili fungsi batasan 2. Sedangkan variabel yang diletakkan di baris pertama ini adalah semua variabel, baik yang ada pada fungsi tujuan maupun fungsi batasan, tanpa mengulang variabel yang sudah disebutkan di sana. Oke, lalu kemudian nilai-nilai yang dimasukkan di sini, misalnya pada Z ini, min 1 dan seterusnya ini kita ambilkan dari fungsi tujuan yang sudah berubah tadi. Bisa Anda perhatikan baik-baik. Saya kecilkan. Oke, Z di sini nilainya minus, maka di sini koefisiennya minus 1. Lalu X-nya koefisien 0,05, kita masukkan di sini 0,05. Y-nya 0,03, masukkan di sini. S1-nya ini tidak ada ya, di fungsi tujuan tidak ada S1, maka 0. R1 ada di sini, R1 dengan koefisien M, maka kita tuliskan M. S2 tidak ada di fungsi tujuan, maka kita buat 0. R2 ada di fungsi tujuan dengan koefisien M, maka kita tuliskan M. Lalu di sebelah kanan tanda sama dengan ada 0, kita pindahkan di kolom solusi. Ini kita lihat dari fungsi tujuan. Lalu angka-angka di R1, ini kita lihat di fungsi batasan 1. Mari saya ambilkan contoh R1 saja ya. Dan itu bisa menjelaskan R2 juga seharusnya. Di fungsi batasan 1 yang sudah kita ubah tadi, X dan Y ini koefisiennya masing-masing 8 dan 6.
Jangan lupa di sini S1-nya -1, R1-nya 1 koefisiennya. Dan solusinya 48. Nilai inilah yang kita masukkan ke dalam tabel. Mari kita lihat. Nah, ini 0. Tadi X itu koefisien 8, Y itu koefisiennya 6. Jangan lupa Z memang 0 karena di fungsi batasan 1 tidak ada Z, maka dia 0. S1, dia min S1, maka minus 1 ya. R1-nya 1. S2 dan R2 tidak ada di fungsi batasan 1, maka diberi 0. Sedangkan R2, ini nilai-nilainya kita dapat dari fungsi batasan 2. Oke, sampai sini langkah ketiga belum selesai. Kenapa belum selesai? Perhatikan baik-baik bahwa muncul M pada baris Z. Maka, masih langkah ketiga, baris Z perlu kita lakukan penyesuaian. Kenapa? Ya karena ada M tadi. Karena muncul M, kita perlu menyesuaikan baris Z. Bagaimana cara menyesuaikannya? Ya, cara menyesuaikannya begini. Nilai pada baris Z tersebut kita kurangi dengan perkalian antara nilai M, ya, nilai yang menyebabkan penyesuaian yang kita lakukan. Maka M itu menjadi pengali M dikali dengan nilai-nilai pada baris R1 dan R2. Jadi M muncul karena adanya variabel R, maka kita lihat baris yang R1 dan R2. Mana yang dimaksud nilai-nilai pada baris R1, R2? Kita lihat lagi ke atas, ini baris R1. Ini baris R1, dan ini baris R2. Dan dua baris inilah yang kita jumlahkan, gitu ya. Pada Z-nya 0 tambah 0 nanti akan menjadi 0 totalnya. Ya, lalu 8 tambah 1, 9, 6 tambah 2, 8, dan seterusnya. Di sini minus 1, 1, minus 1, 1, dan 60. Nah, nilai inilah yang kita masukkan di sebagai pengali M. 098 ya, ini yang kita hitung tadi. Dikali M, maka setelah kita kalikan hasilnya seperti ini. 0 kali M, 0, 9 dikali M, 9M, 8 dikali M, 8M, min 1 dikali M, min M, lalu 1 dikali M hasilnya M, min 1 dikali M hasilnya M, 1 dikali M hasilnya M, dan yang terakhir 60 dikali M hasilnya 60M, hasilnya 60M. Lalu hasil perkalian tadi sudah selesai, maka kita kurangkan nilai Z pada dikurangkan dengan perkalian tadi. Min 1 dikurangi 0, min 1, lalu 0,05 dikurangi 9M, kita tuliskan saja apa adanya, karena ada unsur M-nya ya. Jadi 0,05 min 9M, saya kasih kurung untuk memberi jarak dengan nilai sebelah-sebelahnya gitu ya. Lalu yang berikutnya 0,03 min 8M, kita tuliskan juga apa adanya. Lalu 0 dikurangi min M, habis minnya, maka menjadi plus M. Lalu M dikurangi nilai yang sama M, ya, jadi habis. Lalu 0 dikurangi minus M, kembali M juga. M dikurangi M 0, lalu 0 dikurangi 60M, hasilnya min 60M. Selesai. Inilah baris Z yang sudah kita sesuaikan. Maka nilai yang baru pada baris Z ini kita masukkan ke tabel berikutnya. Tadi kita anggap tabel pertama, maka tabel berikutnya adalah tabel kedua. Baris Z kita pindahkan ke sini tadi hasilnya. Hasil dari sini kita pindahkan ke tabel 2. Sedangkan nilai pada baris R1 dan baris R2 tetap sama seperti tabel pertama. Sekali lagi, nilai-nilai pada baris R1 dan R2 tetap sama seperti tabel pertama tadi. Jadi yang berubah hanya baris Z saja. Ya, hanya baris Z saja. Lalu, sampai di sini langkah ketiga menjadi selesai. Langkah ketiga selesai. Kemudian kita akan lanjutkan ke langkah keempat. Langkah keempat, semoga masih ingat, langkah keempat adalah tentukan kolom kunci. Bagaimana caranya? Lihat pada baris Z, lihat pada baris Z yang ini ya. Jadi abaikan kolom Z dan kolom solusi, abaikan. Pilih nilai yang paling negatif pada baris Z. Nilai yang paling negatif. Kalau kelihatan negatif sih di sini ya. Di X dengan Y nih.
Ini ada min 9M, walaupun depannya positif, tapi M, tolong diingat lagi, M tadi angka yang besar sekali, sehingga min 9M lebih mendominasi dibandingkan yang positif. Maka nilainya walaupun ditambah dengan angka yang positif, ini sebenarnya totalnya adalah nilai yang negatif. Begitu juga yang Y ini, nilainya negatif. Nah, dari kedua nilai negatif, ini mana yang paling negatif, itulah kolom kunci yang dipilih. Nah, kalau kita lihat ini yang lebih negatif daripada min 8M, maka X lah kolom kuncinya. Langkah keempat, selesai. Ya. Lalu langkah kelima. Langkah kelima, kita tentukan baris kunci. Bagaimana cara menentukannya? Ya, pilih nilai rasio. Berarti kita harus hitung rasio dulu. Pilih rasio yang positif terkecil gitu ya. Abaikan baris Z. Cara menghitung rasio bagaimana? Nilai pada kolom solusi yaitu 48, di sini 48 dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Ini kolom solusi yang dimaksud ya, dibagi kolom kunci. Jadi 8, hasilnya 6. Kalau pada baris R2, 12 dibagi 1, hasilnya 12. Oke, jadi dari dua nilai rasio ini yang terkecil positif adalah 6. Oke, sambil saya tambahkan penjelasannya ya. Jadi kalau ada angka 0, rasionya misalnya 0, itu bisa dipilih sebagai positif terkecil. Tapi kalau angkanya negatif tidak bisa dipilih sebagai baris kunci ya. Nah, dari hasil ini yang kita pilih sebagai baris kunci adalah R1. Maka tabel yang sudah rapinya bisa terlihat di sini. Nah, ini dia. Ini baris kunci, ini kolom kunci. Lalu dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, terlihatlah angka kunci ya. Ini angka kunci, atau yang juga bisa disebut dengan elemen pivot. Oke, dengan demikian langkah kelima selesai. Ya, menentukan baris kunci. Selesai langkah kelima. Kita lanjutkan ke langkah keenam. Bagaimana langkah keenam? Ubah baris kunci. Maka R1 dulu yang harus kita ubah. Cara mengubah baris kunci bagaimana? Nilai R1 akan menjadi X ya, berubah menjadi X ya. R1 nanti di tabel ketiga. Sekarang tabel kedua kita bicara. Kita akan mengubah semua nilai-nilai ini masuk ke nilai-nilai baru di tabel 3 nanti. Yang pertama kita ubah adalah R1. R1 nanti di tabel yang ketiga variabelnya tidak lagi R1 tetapi berubah menjadi X karena X inilah yang ada di kolom kunci gitu ya. Lalu kemudian nilai bagaimana cara mengubah baris kunci? Nilai pada baris kunci itu dibagi dengan elemen pivot. Maka seperti ini. Ya ini, R1-nya sudah berubah menjadi X, lalu nilai pada baris kunci tadi dibagi elemen pivot. Perubahannya hasilnya seperti ini, 0 dibagi 8, 0, 8 dibagi 8, 1, 6 dibagi 8, 3/4. Boleh kalau mau dilakukan menggunakan, dituliskan menggunakan desimal, boleh ya. Di sini saya pakai pecahan 3/4 gitu ya. Lalu min 1 dibagi 8, min 1/8, lalu 1 dibagi 8 menjadi 1/8, 0 dibagi 8 menjadi 0, ini 0 dibagi 8 lagi menjadi 0, lalu terakhir 48 dibagi 8, 6. Inilah baris kunci yang baru. Kita masukkan ke tabel ketiga. Ini tabel ketiga dan R1-nya sudah berubah menjadi X, dan ini adalah nilai baris kunci yang sudah berubah. Langkah ke-6 selesai. Kita lanjutkan ke langkah ke-7. Ya, langkah ke-7 adalah mengubah baris yang lain. Baris yang lain yang mana sih? Ya, ini loh. Z dan R2. Yang nilai-nilainya ada di sini tadi, di tabel kedua tadi. Tabel kedua. Jadi, Z dan R2. Nilai-nilai yang di sini kita akan ubah. Caranya bagaimana? Mari kita lihat cara langkah ke-7. Cara mengubahnya, nilai pada baris Z tersebut dikurangi
dengan perkalian antara nilai pada kolom kunci baris Z dikali dengan nilai baris kunci yang baru yang sudah berubah jadi X tadi. Ya, R1 jadi X tadi. Oke, lalu kita kalikan dulu itu nilai kolom kunci pada baris Z itu kita kalikan dengan nilai baris kunci yang baru. Hasilnya seperti ini. 0,05 dikali ya, berapapun dikalikan 0 ya. Berapapun dikalikan 0, hasilnya 0. Akan jadi 0. Oke, lalu berapapun dikalikan 1, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Maka kita tuliskan kembali min 0,05 min 9M. Lalu yang berikutnya 3/4 dikali ini. Kita kalikan satu persatu. Jadi 3/4 dikalikan angka yang di depannya dulu, 0,05 ini. Silakan gunakan kalkulatornya. 0,05 dikali 3/4 hasilnya 0,075. Lalu min 9 ya, M-nya bisa kita tuliskan kemudian. Yang kita hitung ini min 9 dikali 3/4 hasilnya min 6,75. Maka hasil perhitungannya jadi 0,0375 dikurangi 6,75 M. Ya, itu hasil dari 3/4 dikali 0,05 min 9 M. Lalu kita beralih ke sebelahnya. Min 1/8 dikali 0,05 hasilnya ini min 0,00625. Lalu 0,9 dikalikan min 1/8 ya, ini kan min dengan min ya, hasilnya plus. Jadi hasilnya adalah 1,125 M. Kemudian 1/8 dikali 0,05 hasilnya 0,0625. Lalu 1/8 dikali min 9 dikali min 9 hasilnya min 1,125. Jangan lupa M-nya dituliskan lagi. Oke, lalu 0 dikurangi dikali berapapun hasilnya tetap 0. Sehingga yang berikutnya juga sama ya. 0 dikalikan berapapun 0. Dan yang terakhir 6 dikali 0,05 hasilnya 0,3. Lalu 6 dikali min 9 itu hasilnya min 54. Jangan lupa M-nya diletakkan lagi. Min 54 M. Oke, perkaliannya sudah, sekarang kita kurangi hasilnya. Min 1 dikurangi 0 hasilnya min 1. Ini nilai yang sama ya, 0,05 min 9M dikurangi 0,05 min 9M, hasilnya 0, habis. Lalu berikutnya 0,03 dikurangi 0,0375, hasilnya ini min 0,0075. Sedangkan min 8M dikurangi min 6,75M, ini minus dengan minus jadi plus, jadi min 8M plus 6,75M, hasilnya adalah minus 1,25M. Lalu kemudian M dikurangi min 0,00625, jadi min dengan min jadi plus 0,00625. Lalu M dikurangi juga dengan plus 1,125M, maka hasilnya minus 0,125M. Lalu berikutnya ini 0 dikurangi 0,0625, jadinya hasilnya minus 0,0625. Lalu 0 dikurangi min 1,125M, hasilnya min dengan min hasilnya jadi plus 1,125M. Kemudian berikutnya M dikurangi 0 hasilnya M, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, dan yang terakhir ini min 60M dikurangi 0,3, maka hasilnya minus 0,3. Oh, kalau saya buka begini ya, yang ini saya buka di sini ya. Min 60M dikurangi 0,3 dikurangi 54M sama dengan
min 60M, min 0,3, ini dibuka kurungnya ya, jadi min dengan min menjadi plus 54M. Sehingga hasilnya, ini dituliskan yang tanpa M ini dituliskan duluan, min 0,3. Lalu selanjutnya, yang ada M-nya adalah min 60M dengan plus 54M. Hasilnya adalah lebih besar minusnya ya, berarti min 6M. Selisihnya adalah min 6M. Ini 6. Ya, min 60 dikurangi plus 54, hasilnya 6. Jadi ini asalnya dari sini. Selesai Z-nya, baru Z-nya yang kita ubah, padahal baris lain ada yang satu lagi, yaitu R berapa? R2 ya. Jadi nilai baru pada baris Z kita masukkan ke tabel 3 bergabung dengan X yang sudah berubah tadi. Apa nih baris kunci yang sudah berubah tadi. Nah, sekarang kita mengubah nilai R2. Begini caranya. Ini nilai R2 yang ada di tabel 2 tadi dikurangi dengan perkalian antara ini nilai yang ada pada kolom kunci baris R2, lalu yang ini adalah nilai baris kunci yang baru yang sudah diubah tadi. Oke, berapapun nilai di sini dikalikan 1, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Maka bisa kita tuliskan ulang begini ya. Karena dikali 1, angkanya tetap sama gitu ya. Tetap sama. Maka sekarang kita kurangi atas, kurangi bawah ya. Garis R2 dikurangi hasil perkalian tadi. Ini 0 kurangi 0, 0, 1 dikurangi 1, 0. Lalu 2 dikurangi 3/4, hasilnya 5/4. Boleh silakan pakai desimal. Saya pakai pecahan. Lalu 0 dikurangi min 1/8, hasilnya 1/8. 0 dikurangi 1/8, hasilnya min 1/8. Min 1 dikurangi 0, hasilnya min 1. 1 dikurangi 0 hasilnya 1, dan terakhir 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Selesai. Baris R2 sudah kita ubah juga, berarti langkah ke-7 selesai. Angkanya ini kita pindahkan ke tabel 3. Ini R2 sudah kita pindahkan. Inilah tabel 3. Sampai di langkah ke-7 kita sudah masuk tabel ke-3. Lalu langkah ke-8. Langkah ke-7 lalu langkah ke-8. Langkah ke-8 kita evaluasi kan ya, tabel 3 ini. Baris Z ini kita evaluasi apakah masih ada yang negatif di sini. Abaikan kolom kunci, kolom Z dan kolom solusi gitu ya. Apakah di sini masih ada yang negatif? Kita lihat satu persatu gitu ya. Kalau masih ada yang negatif, kita ulangi lagi langkah 4-8 ya. Ulangi langkah 4-8 kalau Z-nya masih ada nilai negatif. Tapi kalau sudah positif semua, kita akan buat kesimpulan. Nah, kebetulan di sini masih ada yang negatif. Y ini negatif ya, jelas ya. Ini M-nya itu ada minusnya ya. Lalu di sini juga M-nya ada minusnya. Ya. Di sini mau positifnya sebesar apapun, kalau M-nya minus, maka ini sebenarnya minus. Bagaimana dengan R1? R1 depannya minus memang, tetapi M-nya positif. Ya, perhatikan baik-baik, M-nya adalah positif. Maka karena M ini adalah angka yang besar sekali dan nilainya positif, maka dia bisa menutupi berapapun besarnya nilai negatif di depannya ini. Maka sebenarnya nilai R1 ini sudah positif. Nilai positif ini sudah. Nah, berarti yang negatif hanya 2, Y dan S1. Dari Y dan S1, mana yang paling negatif? Tentu saja yang min 1,25. Itu artinya harus diubah lagi nih. Langkah ke-4 sampai ke-8 harus dilakukan. Jadi, langkah ke-4 sudah ketahuan sebenarnya ini ya. Y adalah kolom kuncinya yang berikutnya. Oke, maka karena langkah 1 sampai 8 sudah dijelaskan di sini, maka bisa dilanjutkan penyelesaiannya dengan mengulangi langkah 4 sampai 8 tersebut.